Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Bapak Ibu yang berbahagia, yang saya hormati dan semuliakan, dan juga mas-mas, mbak-mbak, calon manten putra-putri yang saya banggakan dan juga yang saya cintai. Bersama-sama marilah kita sanjungkan rasa puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi qaulina tahmid alhamdulillahirabbil alamin, yang mana kita sampai saat ini dan saat yang akan datang mudah-mudahan senantiasa dalam rahmat Allah, dalam lindungan Allah, dalam nikmat, sehat, sempurna ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Salawat salam semoga tetap tercurah pada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selanjutnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan juga adik-adik yang berbahagia, calon temanten yang sangat-sangat kita banggakan. Dalam keluarga tentu kita berharap keluarga yang utuh, keluarga yang bahagia, sejahtera, lahir batin. Sebagaimana tujuan keluarga atau tujuan berkeluarga adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Banyak yang sudah menyampaikan dalilnya tentang bagaimana keluarga bisa sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau kita lihat pada Al-Quran yang bunyinya a'udzubillahi bismillah wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Di situ sangat-sangat jelas bahwa jodoh atau perjodohan laki-laki dan perempuan itu sudah dari sananya, ketentuan Allah. Karena Allah yang menciptakan manusia kemudian pasangannya. Wa min ayatihi, dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. An khalaqalakum min anfusikum azwaja, yaitu Allah itu menciptakan kamu manusia. An khalaqalakum min anfusikum, dari jenismu apa? Azwaja, jodoh atau pasangan. Jadi manusia menikah dengan manusia. Dari pasanganmu itu dari jenismu, bukan manusia dengan jin, manusia dengan hewan dan lain-lain. Manusia diciptakan berpasang-pasang, artinya manusia laki-laki dengan perempuan dari jenis manusia. Itu mutlak Allah yang menciptakan dan yang menjodohkan. Litaskunu ilaiha, tujuannya jelas, supaya tentram, ketentraman. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan kemudian Allah menjadikanmu sekalian mawaddah wa rahmah, saling cinta dan kasih sayang. Di situ wa ja'ala berarti ada campur tangan manusia. Kalau yang awal an khalaqalakum itu Allah mutlak yang menjodohkan, menciptakan, kemudian menjodohkan. Tapi di berikutnya wa ja'ala itu manusia ada campur tangan. Jadi artinya ketika manusia berkeluarga atau membentuk biduk rumah tangga, bisa sakinah, mawaddah warahmah, saling cinta, saling kasih sayang, itu turut campur adanya manusia itu sendiri. Jadi tidak apa-apa kersane Gusti Allah, tidak. Manusia itu sebagai pelaku, bagaimana bisa mawaddah warahmah. Dan itu benar-benar merupakan ayat-ayat Allah. Ayat-ayat bagi orang-orang atau kaum yang berpikir. Bagi kaum yang tidak berpikir, tentunya tidak akan bisa menemukan ayat-ayat Allah tersebut. Nah, setelah menjalani biduk rumah tangga, berkeluarga, tentu punya tujuan bagaimana bisa sakinah, ayam tentram. Dan manusia berkeluarga yang utamanya
sesuai dengan niat. Yang pertama tentu menjalankan sunnah Rasul. Yang kedua, melanggengkan atau melangsungkan keturunan atau nasab, hifdzun nasl, atau menjaga keturunan. Nah kemudian ketika hidup rumah tangga itu berjalan, kemudian setahun bahkan 2 tahun, kemudian lahirlah seorang anak atau generasi berikutnya. Nah kita menjaga itu bagaimana supaya generasi yang kita ada atau generasi yang berikutnya adalah termasuk generasi-generasi yang kuat. Jangan sampai seperti dalam Al-Quran dijelaskan ketika ada sekelompok manusia atau kaum kemudian meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Lemah segalanya. Lemah itu sangat luas ya. Bisa lemah berpikir, bisa lemah tauhid, lemah lemah kantong, lemah dan sebagainya. Jadi kata-kata lemah itu sangat-sangat luas. Sebagaimana Al-Quran An-Nisa ayat 9 ya, itu disebutkan juga a'udzubillah wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Itu disebutkan jelas di situ, hendaklah takut, khawatir, wal yakhshal ladzina law taraku, hendaklah takut atau khawatir ketika meninggalkan atau melanjutkan ya, dalam tanda kutip yang lebih tepat meninggalkan keturunan yang kondisinya lemah. Wal yakhshal ladzina taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim. Lemah. Kenapa? Maka sekarang ada muncul istilah stunting. Stunting kalau dalam bahasa Jawa yang paling enak ya kuntet ya. Kuntet itu terhambat dari segi pertumbuhan, baik secara fisik ataupun secara akal pikiran. Maka sangat-sangat dihindari itu. Sebaiknya kita meninggalkan zuriyah atau generasi, itu generasi-generasi yang kuat, utamanya kuat iman. Kalau sudah kuat iman, apapun bisa dikerjakan. Karena kalau tanpa iman, mesti orang akan menjadi lemah. Dengan perjuangan, dengan kebaikan, dia akan menjadi lemah. Tapi kalau dengan iman, itu sangat-sangat bisa menjadikan orang itu menjadi kuat. Kemudian secara himmahnya itu himmah yang tinggi. Himmah itu tujuan. Satu contoh begini. Keluarga yang meninggalkan anak-anaknya dalam kondisi baik, dalam kondisi yang sangat sehat, maka keluarga itu pun akan menjadi keluarga yang dipandang oleh orang lain sebagai keluarga yang harmonis, keluarga yang sejahtera, begitu kan? Itu yang menjadikan kita itu bahagia berkeluarga. Jangan sampai keluarga kita itu tidak mencapai apa yang kita harapkan. Jelas, sakinah, mawaddah, warahmah itu harapan kita. Nah, untuk menciptakan generasi-generasi yang kuat, tentu tidak lepas dari pertama, faktor diri sendiri, faktor lingkungan, faktor dari internal eksternalnya itu pasti tidak lepas dari itu. Keluarga, sebuah keluarga, sebagaimana doanya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Sebagaimana meninggalkan keluarga atau meninggalkan anak-anak atau melanjutkan nasal kita, keturunan kita sebagai qurrata a'yun, yang enak dipandang mata. Artinya ketika kita memandang keluarga itu menyenangkan, bukan menyedihkan, tapi sangat menyenangkan.
Nah, tentunya dalam hal ini antara laki-laki dan perempuan, suami istri itu harus saling pengertian. Saling pengertian dalam arti ya semuanya. Baik itu kebutuhan secara zahir, kebutuhan batin, itu terpenuhi. Antara hak dan kewajiban itu harus selaras. Kalau dalam keluarga, kemudian kita melihat misalnya gubruk ya, dalam arti gubruk itu padu atau sengketa atau bertengkar, pasti ada salah satu yang tidak dipenuhi. Mungkin kewajibannya atau mungkin haknya. Tapi bila kewajiban dan haknya sudah terpenuhi, insya Allah akan jadi keluarga yang sangat-sangat sejahtera. Keluarga yang sangat-sangat bahagia. Nah, ini yang kita harap. Nah, terkait dengan anak-anak kita, jangan sampai anak-anak yang lemah, maka faktor pendidikan itu perlu dan sangat penting. Anak-anak dari usia dini atau sedini mungkin, kita sudah ajarkan, sudah kenalkan untuk bagaimana yang menciptakan kita. Artinya secara ringkasnya ya, kita kenalkan Allah, kita kenalkan Rasulullah, kita kenalkan orang tua, guru-guru kita dan sebagainya. Makanya untuk anak-anak sekarang itu sangat-sangat mudah, artinya sangat-sangat luas karena ada dari sekarang usia 3 tahun aja sudah bisa masuk PAUD, kemudian TK, ya, ada juga secara pendidikan TPG dan sebagainya. Itu kan bagian untuk menguatkan bagaimana anak-anak kita itu menjadi kuat, khususnya apa? Kuat iman. Nah, ini juga tidak terlepas dari seorang ibu. Ibu sebagai pendidik pertama bagi anak kita, itu diusahakan ibu juga harus cerdas. Ibu-ibu yang kuat juga imannya. Maka sampai dikatakan al-ummahat madrasatul aulad. Jadi ibu-ibu kita itu merupakan madrasah pertama. Ya, madrasah pertama bagi anak-anak kita sebelum masuk PAUD, masuk TK dan sebagainya. Maka bermula dari diri kita sendiri. Kalau kita sesuai doa tadi Rabbana hablana min azwana ila akhirih, kita juga mulai dari itu. Jangan sampai kita berharap anak-anak kita solih-solihah, tapi kita tidak solih-solihah. Ya saya rasa akan mustahil ya. Tapi anak-anak yang solih itu dimunculkan, diturunkan ya dari ibu-ibu yang solih-solihah, dari bapak yang solih dan ibu yang solihah. Ketika bapaknya solih, ibunya solihah, maka insya Allah anak-anaknya pun akan menjadi solih-solihah. Nah, dalam hal ini kita harus bekerja sama juga dengan ustadz-ustadzah atau asatidzah, para asatidz ya, yang di TPG, dan kita juga harus memikirkan mereka tentang mungkin kesejahteraannya atau pendidikannya dan sebagainya. Karena anak-anak kita titipkan di sana, ya tentu kita memikirkan bagaimana yang dititipi seperti itu. Jelasnya untuk pendidikan anak-anak adalah prioritas bagi orang tua. Karena anak itu merupakan aset yang utama bagi orang tua. Kalau kita lihat di sekeliling kita, banyak orang tua yang menjadi mulia karena anaknya. Tapi banyak juga orang tua menjadi hina karena kelakuan anaknya. Nah, di sini siapa yang salah? Ya. Kita mungkin tidak perlu bicara siapa yang salah, tapi bagaimana mulai dari awal kita telusuri bagaimana pendidikan anak dari kecil. Ya. Maka dalam Islam itu disebutkan juga bahwa pendidikan ya itu tidak hanya dari sekolah saja atau dari lahir saja, bahkan sebelum lahir. Sampai disebutkan talabul ilmi fardhatun
ala kulli muslimin wa ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ilal minal mahdi ilal lahdi. Jadi thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ilal lahdi. Ya. Nah, jadi anak itu dididik dari masih janin sebenarnya. Bahkan sebelum janin, bahkan masih ada pertemuan antara sel laki-laki dan juga sel telur atau ovum. Bahkan sebelum itu sudah dididik sebenarnya bagaimana ketika antara suami istri melakukan sebagaimana hubungan ya untuk menciptakan atau untuk mengikhtiari punya anak yang soleh-solehah. Tentu tidak terlepas dari doa yang baik, ya kan? Tentu tidak terlepas dari sikap yang baik. Maka untuk penghati-hatian ya, kalau di masyarakat itu ada yang ketika ibunya lagi hamil itu sangat berhati-hati sekali, baik segi ucapan, segi tindakan, itu akan berhati-hati sekali. Kenapa? Karena itu berimbas pada janin atau jabang bayi yang ada di rahimnya. Nah, karena itu kita berharap untuk menjadi keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, tentu kita harus prioritaskan namanya pendidikan atau bahasa ngaji. Ngaji itu saka tembung ngaji, songo karo siji, ngaji. Ngaji, ketika songo karo siji bertemu, maka menjadi 10, menjadi genep. Orang yang genep adalah orang yang jiwanya sempurna, baik lahir batinnya. Sanga dan siji, sanga 9 dan 1, itu jumlahnya 10, jadi genep. Maka ngaji, kemudian orang yang ngaji, maka suatu saat dia bisa ngajeni. Ngajeni karo sapa? Ngajeni dengan siapa? Dia akan bisa sopan santun, berbakti pada orang tua, berbakti pada gurunya, berbakti pada mbah-mbahnya dan sebagainya. Dia akan bisa ngajeni karo sing luwih sepuh, ngajeni hormat kepada yang lebih tua, dan juga bisa menyayangi kepada yang lebih muda. Ini akan panjang ceritanya ketika dari awal anak-anak sampai dewasa. Karena ada disebutkan sampai ada hadis ya yang laisa minna malam yuwaqir kabirona walam yarham sawirona. Bukan dari golonganku, golongan umat Muhammad, bukan dari golonganku. Orang yang tidak bisa menghargai, menghormati yang lebih tua, dan tidak bisa menyayangi, menghormati kepada yang lebih muda. Laisa minna malam yuwaqir kabirona walam yarham sawirona. Karena itu didiklah anak-anak kita untuk ngaji. Tentu sekolah itu penting, ya. Jangan sampai tidak sekolah. Sekolahkan, tapi ngaji juga jangan dilupakan. Karena untuk mendidik secara ruhaniah ngaji, secara batiniah ngaji dengan ilmu agama. Kalau secara zahiriyah ya harus sekolah. Karena serawung itu penting. Hubungan antara hablum minan nas minallah itu sangat-sangat penting. Terima kasih. Mungkin itu saja sementara yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa khairan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.